Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Kalau sudah, buka grup WA-nya dan klik link yang telah Ibu kirimkan di dalam grup tersebut. Baik, Ibu akan menunggunya sampai kalian mengikuti pertemuan kita pada hari ini melewati Google Meet. Sudah semua? Kalau begitu, silakan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Kalau sudah, mari kita buka belajar kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini semua sudah mendownload PPT yang telah dikirimkan. Sekarang buka dan perhatikan. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini tuh menjelaskan tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Indonesia. Yang pertama-tama itu peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu tuh kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Yang selanjutnya yaitu peristiwa Serangan Sengklok. Setelah itu baru peristiwa perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya itu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi untuk yang pertama tadi kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Ada yang tahu kekalahan Jepang itu dilatar belakangi oleh kejadian apa? Baik. Jadi, menjelang akhir tahun 1944, Jepang itu mulai mengalami kekalahan dari sekutu. Beberapa wilayah jajahannya berhasil dikuasai oleh sekutu. Puncak kekalahan Jepang itu terjadi pada saat sekutu menjatuhkan bom pada kedua kota utama Jepang, yaitu kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Dulu lantaknya dua kota utama yang mempunyai pabrik senjata telah memaksa Jepang untuk menyerah tanpa syarat pada sekutu. Selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang tahu dari kalian apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Ya baik, silahkan Siti. Ya benar, jadi peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang dilakukan oleh golongan muda yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok saat di Karawang untuk mendesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai terjadinya kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan proklamasi dilaksanakannya. Yang selanjutnya itu peristiwa perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945 malam. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Yang selanjutnya itu Bung Karno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maida. Setelah itu Soekarno, Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Setelah merumuskan teks proklamasi, baru diketiklah naskah teks proklamasi tersebut oleh Sayuti Melik. Untuk yang selanjutnya yaitu
peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, suasana persiapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan sudah mulai ramai. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Materi selanjutnya yaitu tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia. Dari sini ada yang tahu dari kalian apa saja makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia? Silakan yang ingin mengungkapkan pemikirannya, silakan tunjuk tangan dan sebutkan nama dan juga jawabannya. Baik, silahkan Rina. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, silahkan Rizky. Ya, benar. Jadi makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai tanda lepasnya bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing, lahirnya negara Republik Indonesia sebagai model dalam menjalankan pemerintahan dan menjalin hubungan dengan negara lain. Makna proklamasi juga sebagai sumber dari segala sumber yang ada di Indonesia pada awal berdirinya negara Indonesia. Nah, sekarang bagi kalian yang belum paham tentang materi yang telah saya sampaikan barusan, silakan untuk ditanyakan. Iya, Rika, silakan ditanyakan. Nah, jadi peristiwa perumusan proklamasi kemerdekaan itu, baik, Ibu akan menjelaskan lagi tentang peristiwa perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi pada tanggal 16 Agustus malam, DR Soekarno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Laksamana Maeda membawa mereka ke rumah Mayor Jenderal Moichiro Yamatomo dan Mayor Jenderal Otoshi N. Kan tetapi mereka menolak untuk permintaan kemerdekaan Indonesia karena Jepang harus menjaga status quo. Selanjutnya itu, DR Soekarno dan Bung Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, DR Soekarno dan Bung Hatta serta Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Setelah selesai naskah diketik oleh Syekh Malik, ada beberapa perubahan dalam teks proklamasi tersebut. Pada peristiwa proklamasi tersebut, yaitu yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, suasana persiapan kan sudah mulai ramai. DR Soekarno menginginkan agar berita kemerdekaan Indonesia itu dapat tersebar hingga ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi DR Soekarno itu menyebarluaskan berita dengan cara yang pertama meminta BM dia untuk memperbanyak teks proklamasi dan disebarluaskan kepada halayak ramai. Jadi mereka tuh bisa tahu dan bisa membaca teks proklamasi tersebut karena diperbanyak teksnya tadi. Terus mengirimkan utusan ke berbagai daerah. Jadi presiden itu mengirimkan utusan-utusannya ke berbagai daerah untuk memberitahu bahwa Indonesia itu telah memproklamasikan kemerdekaannya dan Indonesia itu sudah terbebas dari penjajahan. Selanjutnya itu menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio Hosokan Ripyoku, menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan melalui pamflet, poster, pengeras suara mobil di jalan-jalan, dan coret-coretan dinding. Bagaimana penjelasannya bisa dimengerti? Kalau masih ada yang belum dipahami atau belum mengerti, silakan ditanyakan kembali. Kalau tidak ada, untuk minggu depan buat 3 kelompok. Untuk kelompok pertama membahas tentang
peristiwa-peristiwa sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan atau sekitar peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Kelompok yang kedua membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan kelompok ketiga yaitu makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama mengucap hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.